Oke, selamat datang kembali di channel Trisna Sejati. Di video kali ini kita akan membahas tentang multiple activity. Jadi multiple activity ini kita akan membuat aplikasi dengan beberapa activity yang berbeda, lalu menyambungkannya. Oke, kita lanjut saja ke project. Oke, kita mulai dari awal aja ya. Kita create create new project. Kita langsung saja pilih yang empty activity. Uh, ini nama projectnya multiple activity misalkan. Terus klik seperti biasa, klik finish ya. Oke, seperti biasa di sini ada loading project. Tunggu hingga loading selesai ya. Kita akan membuat activity yang kalau ada tombolnya di sini. Terus kalau klik kita pindah activity ke activity lain. Misalkan kita buat 3 activity ya. Activity pertama, kedua, dan ketiga. Nah, oke, kita langsung saja ke projectnya. Pertama kita buat dulu activity-nya ya. Kita buat 3. Ini baru satu activity. Close aja dulu. Kita buat activity baru dulu. Nah, di sini terserah mau activity yang mana. Aku empty activity aja. Terus misalkan nama activity-nya kita yang kedua adalah second activity. Oke. Setelah itu kita finish. Oke, loading sudah selesai. Kita sudah selesai membuat activity kedua. Kita buat lagi satu lagi activity yang ketiga. Dengan cara klik kanan, new activity. Nah, ini bebas activity mana? Kalau aku di sini sebagai contoh saja empty activity. Ini adalah activity ketiga. Diusahakan nama activity-nya harus berbeda dengan activity-activity yang sudah ada ya. Jadi jangan ada nama activity yang sama. Oke, sekarang kita memiliki 3 activity, yaitu main activity, second activity, dan third activity. Dan di layout juga kita sudah ada 3 activity, yang main, second, dan third. Oke, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuat layout di main activity dulu. Kita buka layout main activity. Untuk split ke code kita bisa klik yang di kanan ini, split. Nah, di sini ada tampilan codingnya. Kita buat ini text view-nya di tengah ya. Oke, kita buat, kita hapus aja ini text view-nya. Nah, setelah itu kita buat linear layout. Width-nya match, ininya warp. Kita buat orientasinya vertikal. Jadi vertikal di sini adalah supaya konten yang di dalam linear layout itu diurutkan secara vertikal. Nah, di sini kan ada error nih. Kenapa coba? Kita lihat errornya dulu kenapa. Dan ternyata view linear layout ini tidak bisa dijalankan di constraint layout. Ya udah, kita ganti layout yang ininya. Kita ganti jadi relatif aja.
Nah, sekarang sudah tidak ada error lagi. Langsung kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu membuat button. Misalkan ini buttonnya misalkan second ini aja deh, buka activity 2 misalkan ya, dan kita tambahkan tombol satu lagi di bawahnya, buka activity 3. Oke, supaya lebih rapih kita tambahkan padding di sini. Enggak deh, di sini aja padding 10 depth aja supaya lebih rapih. Oke, setelah kita ada 2 tombol di sini, kita akan memfungsikan kedua tombol ini, yaitu tombol yang atas ini difungsikan untuk membuka activity yang kedua, sedangkan tombol yang bawah akan difungsikan untuk membuka activity ketiga. Ya, oke. Tapi pertama-tama kita buat dulu ID unik untuk setiap buttonnya ya. Jadi jangan lupa membuat ID untuk menyambungkannya ke codingan Java. Kita buat ID-nya, klik enter sekali lagi. Kita buat activity-nya, terserah kalian, bisa dengan btn second. Terus kita buat lagi di bawahnya ID yang berbeda ya, gak boleh sama. btn third misalkan ya. Setelah kita membuat layout dan menambahkan ID di setiap button, kita buka codingan Java-nya. Kita bisa saja buka file ininya Java, terus buka ini, terus double klik ya main activity, dan kita juga bisa membukanya dengan cara klik ini ya, yang biru ini ya. Di sini kita langsung klik, maka akan terbuka codingan Java-nya. Oke, di sini kita buat dulu buttonnya. Misalkan private button misalkan ini terserah aja, tapi samakan aja sama yang tadi ya. Second button misalkan ya, sama third button. Terus kita sambungin button Java ini sama button yang ini. Kita sambungin dengan cara di sini second button sama dengan view by id, terus R besar ya, jangan R kecil. Setelah R besar, titik ID kecil semua, id-nya, klik lagi. Nah, terus kalian ketik ID yang tadi kita masukkan di view-nya, yaitu btn second gitu. Terus yang kedua kita tambahkan lagi seperti yang tadi, R besar, id kecil, btn third. Nah, ini baru nyambung ya antara button yang ada di tampilan sama yang ada di sini, itu baru nyambung. Jadi untuk memfungsikannya, kita tambahkan coding di bawah seperti ini. Second button titik on, tulis aja on huruf kecil, on huruf kecil, c huruf besar, seperti ini ya. On klik, tulisannya besar kecilnya samakan. Terus kita cari yang set on click listener ini ya. Nah, yang ini yang kedua, set on click listener, terus klik enter. Nah, setelah set on click listener, kita tambahkan new di sini ya, new. Terus aku O aja,
Di sini ada beberapa option ya, ada view on click listener, ada out of memory error, dan kita pilih yang paling atas saja, on click listener, yaitu, dan enter. Kalau tampilan seperti tadi tidak tampil, kalian boleh mengetik ulangnya ya, ditulis ulang juga boleh, gak apa-apa. Nah, untuk memfungsikannya, di bawah sini, di bawah on click ini kita bisa menambahkan coding untuk membuka tampilan lain, misalkan second activity ya. Kita buat dulu intent, misalkan namai dengan intent sama dengan new intent, terus masukkan nama activity ini ya, nama activity ini ya, coding ini, yaitu ini activity, main activity. Kita masukin ke sini, main activity dot class ya, jangan lupa dot class. Oke, setelah itu masukkan activity kedua yang ingin kita buka, yaitu second activity dot class. Oh, salah. Ini harusnya dot this ya. Nah, itu baru benar ya. Jadi kalau yang pertama itu dot this, main activity dot this, yang kedua adalah second activity dot class. Oke, setelah itu kita tinggal start activity aja, klik start huruf kecil, start a activity, dan terus masukkan intentnya, intent gitu, yang tadi diambil dari ini ya. Nah, setelah itu kita tambahkan juga di button yang kedua, yaitu third button, turn on click listener new, seperti itu. Terus intent samakan saja main activity dot this, dan third activity dot class. Oke, bisa langsung start activity aja melalui intent yang tadi. Oke, setelah demikian kita sudah memfungsikan kedua buttonnya ya. Nah, untuk membedakan activity-nya kita coba rubah dulu deh yang ini, view di activity second. Kita tambahkan teks aja ya, text view. Text view misalkan ini second activity. Untuk menandai ini adalah activity, terus ininya set aja di relative layout ya. Oke, seperti ini. Kita ketengahin, center vertical true, center horizontal true. Itu kita ketengahin. Terus sama juga di activity third activity yang ini kita buat layoutnya menjadi relative layout. Kemudian kita tambahkan text view, dan kita masukkan teksnya adalah third activity. Terus kita buat supaya di tengah, center horizontalnya true, center vertikalnya true, kemudian tutup. Oke, setelah itu kita coba di run ya, kita coba dijalankan. Kita sudah membuat codingannya seperti ini. Di layout pertama, maksud saya di activity pertama kita sudah membuat layout seperti ini dan codingan Java seperti ini. Kita akan jalankan coba di handphone ya.
Loading ini membutuhkan waktu yang agak lama ya, jadi harap bersabar. Nah, sebentar lagi akan keluar. Nah, ini jadinya seperti ini, guys. Nah, di sini terlihat ada dua tombol ya, buka activity 2, buka activity 3. Kalau kita klik tombol yang paling atas, maka akan membuka second activity. Kalau kita buka activity 3, diklik, maka akan terbuka third activity ya. Nah, terus bagaimana cara membuat tombol back di atas di title barnya? Jadi kan kita sekarang belum ada tombol back ya di sini. Nah, sekarang kita akan membuat tombol backnya di atas ya. Oke, jadi cara membuat tombol backnya seperti berikut. Kita kembali lagi ke project. Cara membuat tombol back itu sangat mudah. Kita buka saja manifest di app manifest ya. Terus buka Android manifestnya. Nah, terus di sini ada beberapa manifest. Di sini ada beberapa activity juga. Terus ada third activity. Nah, kalau codingan kalian seperti ini, kalian tutup dulu. Terus kalian tulis di sini seperti ini. Nah, maka akan tutupnya seperti itu ya. Oke, untuk membuat tombol back di sini kita bisa menambahkan codingannya di sini ya, di second activity dan third activity tadi. Oke, yang pertama di second activity dulu tambahin metadata. Terus kita tambahin name ya. Metadata Android name nya kita arahkan ke Android titik support perhatikan tulisannya ya, harus sama, support parent activity, parent activity ya, seperti itu. Android titik support titik parent activity. Selanjutnya kita tambahin values-nya huruf kecil ya, values nya arahkan ke activity pertama tadi ya. Tadi kan di main activity ya, yang pertamanya arahkan ke sana, terus tutup codingannya seperti itu. Sama juga dengan activity yang ketiga, third activity, tinggal kopikan saja dan paste di sini ya. Semua activity diarahkan untuk kembali ke main activity seperti itu. Nah, sekarang coba kita jalankan projectnya. Oke, kita sudah tampil di layar handphone kita. Buka activity kedua, kalau diklik. Nah, sekarang sudah ada tombol backnya ya di atas ya. Ini udah ada tombol backnya sekarang. Kita juga bisa pencet tombol back ini untuk kembali seperti itu ya. Kita juga di activity ketiga juga ada tombol backnya. Ini yang third activity dan juga bisa diklik backnya. Nah, seperti itu. Dan kita juga bisa klik back yang ada di handphone seperti tadi. Seperti itu juga. Nah, begitulah cara membuat tombol back di activity ya, di activity. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita mengirim data dari satu activity ke activity lain. Misalkan kita mengirim suatu data dari activity pertama, main activity, ke activity kedua, yaitu second activity. Caranya cukup mudah. Kita tinggal menambahkan codingannya saja di sini. Kita kita tambahin di intent,
titik, kita put extra ya, kita put extra. Nah, terus kita tambahkan key-nya. Key-nya itu bisa diklik, ditulis seperti ini, misalkan nama ya gitu. Terus kita klik isi dari nama itu, misalkan Tris Nawan, seperti itu ya. Oke. Nah, kita juga bisa nambahin key ini di atas seperti ini. Misalkan kita gak mau key-nya seperti ini, misalkan bisa saja kita buat seperti ini, string name misalkan sama dengan nama. Nah, kita bisa tulis key-nya di sini. Name. Nah, gitu. Nah, seperti itu juga bisa. Terus misalkan selain nambahin nama, kita nambahin juga put konten, kita nambahin juga apa ya? Email misalkan ya, kita tulis dulu di sini. Gak usah. Untuk yang ini kita tulis saja di sini, misalkan seperti itu ya. Nah ini itu sama saja ya, kalau kita nyimpan key-nya di atas sama saja seperti kita nyimpan key-nya langsung ditulis di sini ya. Nah, terus ini adalah codingan untuk mengirim data dari main activity ke activity tujuan ya. Nah, untuk menerima data di activity tujuan, kita harus menambahkan coding juga ya. Di second activity kita buka, kita tambahin coding untuk menerima data dari si main activity tadi. Nah, codingannya seperti ini ya. Kita buat bundle, terus extras, apa aja namanya terserah, tapi aku di sini memakai nama extras. Terus get intent dulu ya, get intent dulu. Kemudian get extras. Nah, seperti itu codingannya. Itu untuk menerima data dari main activity ya. Nah, terus kita untuk menyimpan data ke dalam stringnya, kita buat string misalkan nama tadi ya, nama. Atau kita juga bisa membuatnya di sini ya, private string nama seperti itu. Terus kita isi string nama itu dengan nama yang tadi dikirim. Extras get string, kita masukin key-nya itu nama ya, key-nya itu yang ini nih. Nah, yang ini adalah key-nya, dan ini juga key. Kita ambil, kita samakan ya. Oke, selanjutnya kita ambil email, dan kita juga bisa menulis stringnya langsung di sini, email extras get get string email ya. Ini adalah key yang sama dengan key ini, jadi ini email harus sama dengan ini email juga ya. Oke, setelah itu kita tampilkan nama ini di view-nya. Kita bisa menampilkannya di view-nya. Nah, ini adalah view yang tadi ya, second activity. Kita misalkan mau ditampilin di sini. Kita hapus aja teksnya dulu.
kosong. Kita buat ID untuk text view ini, misalkan teks nama. Kemudian di bawah kita buat teks email. Terus ganti. Nah, ini kan bertumpuk nih. Yang ini sama yang ini bertumpuk ya. Sebelum ke sini kita buat dulu linear layoutnya. Seperti itu. Kita orientasinya vertikal. Nah, coding ini dimasukin ke dalam linear layout. Nah, seperti itu ya. Oke, dan coding ini kita bisa hapus saja. Coding ini juga bisa kita hapus. Dan bisa ditambahkan di sini ya coding yang tadi. Oke, maaf. Ini, nah seperti ini. Maka tampilnya linear layout akan di tengah membawa dua text view yang nama dan email dua. Oke, setelah itu kita kembali ke Java. Kita buat di sini private text view. Misalkan teks nama sama teks email. Oke, di sini kita inisialisasi dulu teks namanya sama dengan id teks nama, jangan sampai terbalik ya. Teks email id teks email. Setelah itu cara menampilkannya dengan cara seperti ini. Teks nama, set teks, dan masukkan saja nama gitu ya. Ini nama ini ya, ini ke sini. Terus teks email juga sama, set teks email. Nah, kan sama aja tuh. Meskipun ini stringnya disimpan di sini, ini stringnya disimpan di sini juga sama aja. Nah, bedanya kalau kita menyimpan stringnya di atas, kita bisa memanggilnya di function mana aja. Misalkan di sini ya. Nah, kalau kita nyimpan stringnya di atas, kita bisa manggilnya lewat sini. Misalkan set teks nama. Nah, bisa kita panggil lewat di fungsi lain. Sedangkan kalau kita membuat stringnya di sini, kita tidak akan bisa memanggilnya di function lain. Kita tulis email pun gak akan bisa, akan terjadi error di sini karena stringnya itu berada di sini ya, di dalam sini. Oke, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau stringnya disimpan di sini bisa dipanggil di mana saja, tapi kalau stringnya di sini cuma bisa dipanggil di dalam coding ini. Oke, kita coba run projectnya, kita coba apakah berhasil atau tidak mengirim sebuah data dari activity A ke activity B. Nah, projectnya sudah bisa tampil. Kita langsung saja klik buka activity 2. Dan ya, kita berhasil mengirimkan data dari activity pertama ke second activity ya. Di sini kita bisa melihat teks pertama itu teksnya Trisnawan, teks kedua teksnya kontak@trisnasejati.com, yaitu email saya ya. Oke, seperti itu cara mengirim data antar activity. Oke, segitu saja video dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.